Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan seputar informatika. Untuk video sebelumnya saya ngebahas tentang forensik digital pada sistem komputer dan media penyimpanan. Kali ini saya akan membahas seputar topik evaluasi QoS atau Quality of Service dan manajemen bandwidth dalam jaringan. Jadi, apa itu QoS? QoS atau singkatan dari Quality of Service bisa disebut dengan yang mengatur lalu lintas di jalan raya jaringan. Jadi selain di dunia nyata, di real time gitu, jadi jaringan juga ada yang ngatur uh, lalu lintasnya loh, yaitu QoS ini. Jadi QoS ini tugasnya mengatur prioritas tiap jaringan agar nggak jadi tabrakan. Misalnya streaming video atau game online itu lebih diutamain dibanding buka email. Selanjutnya apa sih manajemen bandwidth? Bandwidth, manajemen bandwidth itu bisa diibaratin dengan cara mengatur kuota jalan tol di jaringan biar nggak ada yang kebanyakan pakai sampai bikin jaringan yang lain tuh jadi pelan atau lemot banget. Jadi dia tuh kayak apa ya? Yang ngatur, biar dia tuh yang ngatur atau yang ngawasin kuota tol jaringan tuh biar nggak terlalu padat, nggak terlalu banyak gitu loh. Jadi setiap komputer itu punya kecepatan yang relatif sama kayak gitu. Selanjutnya di sini tuh aku mengambil ada 3 komponen penting dari QoS atau Quality of Service tadi. Yang pertama itu latency atau biasa kita kenal itu bahasanya tuh delay. Jadi apa namanya kalau kita lagi video call gitu, kita bilang halo ke teman dan teman kita tuh kemungkinan baru bisa denger pesan kita halo tadi itu sekitar 2 detik kemudian. Nah, itu namanya delay atau waktu yang dibutuhkan data untuk berpindah dari satu titik ke titik lain di jaringan. Selanjutnya ada jitter, di mana biasa kita kenal dengan suara putus-putus atau variasi waktu kedatangan paket data dalam jaringan. Selanjutnya yaitu paket loss, yang biasa kita kenal dengan pesan tidak terkirim, atau satu atau beberapa paket data yang dikirimkan di jaringan hilang atau tidak sampai ke tujuannya. Terus ada tools populer yang biasa dipakai dalam manajemen bandwidth loh. Yang pertama itu ada dengan menggunakan mikrotip. Kita bisa atur berapa banyak bandwidth yang boleh dipakai oleh masing-masing perangkat atau aplikasi di jaringan kita. Jadi biar kecepatannya relatif sama gitu loh, nggak yang ini lebih cepat tapi yang ini lemot banget. Jadi dia nih yang ngatur. Selanjutnya juga ada NetFlow, di mana tuh kita bisa mengumpulin data lalu melaporkan dia itu bisa ngumpulin data terus melaporkan ke kita aplikasi atau perangkat mana sih yang paling banyak memakan bandwidth kayak gitu. Selanjutnya, apa aja sih strategi manajemen bandwidth? Yang pertama itu manajemen bandwidth punya strategi pembatasan jaringan, di mana kita itu bisa batasi kecepatan download atau upload di jaringan. Jadi, gak ada yang pakai bandwidth terlalu banyak sampai mengganggu pengguna lain. Dengan pembatasan ini, jaringan bisa lebih adil dan semua orang bisa pakai internet dengan lancar tanpa ada yang merasa lemot atau lambat. Selanjutnya ada QoS priority, di mana ini adalah daftar prioritas siapa aja sih yang harus dilayanin duluan. Misalnya kalau ada orang yang lagi streaming video penting atau rapat Zoom, kita prioritasin mereka dulu nih. Jadi video dan suara mereka tuh nggak jadi putus-putus. Sementara itu aplikasi yang nggak terlalu urgent banget seperti kayak kita download file besar, bisa kita geser ke belakang atau ke nanti dulu gitu loh. Jadi dia nih ada namanya QoS priority. Untuk contoh kasusnya sendiri, kita banyak terjadi di sekitar kita.
Yaitu salah satunya adalah ketika perusahaan dengan 50 karyawan mengeluh jaringan lemot pas meeting online. Masalahnya di situ karena banyak yang streaming video lain di waktu yang sama. Jadi solusinya itu yang pertama kita bisa terapkan QoS buat prioritaskan aplikasi meeting kayak Zoom. Yang kedua itu kita bisa pakai mikrotik untuk membagi bandwidth sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga itu monitor jaringan buat evaluasi latency turun 40%, meeting jadi lebih lancar. Seperti yang kita tahu kan tadi latency itu kayak delay gitu. Jadi delaynya tuh sekitar bisa turun loh jadi 40% dengan pengaturan yang tepat kayak gini. Oke, selanjutnya kesimpulan dari QoS dan manajemen bandwidth itu adalah mereka ini adalah kunci. Jadi kesimpulannya, QoS dan manajemen bandwidth itu adalah kunci. Jadi mereka ini kunci biar jaringan kita tuh tetap stabil dan tetap adil antara jaringan pengguna satu dengan pengguna yang lainnya. Terutama di lingkungan yang ramai pengguna kayak di kantor tadi. Coba kita bisa bayangin aja, jika di kantor yang tadi yang 50 orang itu tiap hari pakai internet buat rapat, browsing, streaming, atau download, jaringan tuh bisa jadi sesak banget kalau nggak ada kontrol yang jelas. Jadi kayak bisa lemot banget karena nggak ada kontrol yang jelas kayak penggunaan yang sebelumnya saya bahas, yaitu kayak menerapkan QoS priority ini atau pakai mikrotik. Jadi tuh jaringan bakal kerasanya lemot banget. Tanpa pengaturan yang tepat, aplikasi yang penting seperti video conference, kayak meeting tadi, atau kerjaan yang butuh koneksi stabil itu bisa-bisa terhambat. Oleh karena itu, perlunya pengaturan mengenai lalu lintas jaringan ini. Jadi nggak cuma lalu lintas di dunia asli ya, di dunia jaringan juga harus ada lalu lintasnya ya, biar nggak saling tabrakan gitu dan adil, tetap adil. Oke, baik. Mungkin sekian presentasi dari saya atau pembahasan mengenai informatika kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.